Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Syaiful Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang bersangkutan dengan mata kuliah di Politeknik Negeri Bengkalis, yaitu mata kuliah alat berat dan PTM. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan bahas tentang tanah, yaitu tanah vertisol. Nah, di mana tanah vertisol ini merupakan salah satu pelajaran ataupun mata kuliah yang bersangkutan dengan mekanika tanah dan juga perbaikan tanah. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Cekidot. Baik, kita sudah berada di tampilan pertama PowerPoint yang telah saya buat mengenai vertisol soil atau tanah vertisol. Nah, di sini ada nama saya, Syaiful Rahman, dan NIM, nomor induk mahasiswa Politeknik Bengkalis untuk saya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tanah vertisol. Nah, yang kedua, sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari tanah vertisol. Dan yang ketiga di sini saya menjelaskan atau memberi rumus dan juga contoh soal. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu apa itu tanah vertisol? Tanah vertisol itu adalah tanah di mana tanah yang banyak mengandung mineral lempung. Nah, banyak diantaranya dikenal sebagai tanah yang bisa membentuk retakan yang sangat dalam pada musim panas. Yang kedua, bagaimana sih karakteristik dari vertisol soil atau karakteristik dari tanah vertisol ini? Nah, di sini saya ada 4 poin. Ya, pada poin pertama, karakteristik dari tanah vertisol itu ciri utamanya termasuk kaya dengan kandungan liat. Nah, yang dimana tersebar merata pada setiap horizon itu dikatakan liat. Untuk mineral liatnya itu khusus pada morilonit. Yang kedua, tanah vertisol ini mengandung 30-90% liat, di mana liat montromorlinoid ini memiliki perbandingan 2:1. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa yang sangat tinggi. Dan yang keempat, memiliki tekstur tanah liat yang sangat tinggi dan cenderung berwarna lebih gelap. Lanjut pembahasan kita yang ketiga, yaitu di sini saya akan menampilkan rumus dan juga contoh soal mengenai tanah vertisol. Nah, di sini ada rumus untuk faktor daripada penyusutan dan juga pengembangan. Di sini dapat kita lihat keterangan di mana LF ini adalah load factor dan kemudian SW ini swell percentage atau persentasi pengembangan.
atau apa bahasanya itu persentase daripada kembangnya tanah tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada VB, volume asli. Nah, volume ini merupakan volume tanah asli di mana satuan yang digunakan itu BCM dan BCY. Kemudian ada yang namanya VI, volume lepas. Nah, di sini satuannya ICM dan ICY. Selanjutnya ada yang namanya WB. Nah, WB ini merupakan berat daripada tanah asli tersebut. Ada yang namanya WI. WI ini merupakan berat tanah yang lepas. Nah, di sini kita tertuju kepada SF, yaitu shrinkage factor. Di sini yang namanya itu faktor daripada penyusutan tersebut. Ada yang namanya SH. SH ini merupakan shrinkage percentage, yang mana merupakan persentase daripada penyusutan. VC sering disebut dengan volume tanah padat dengan satuan CCM atau CCY. Kemudian ada VB, volume tanah asli dengan satuannya itu BCM dan BCY. Nah, di sini ada contoh soal di mana bunyi daripada soalnya itu jika sebanyak 2000 BCM tanah kering dipindahkan, hitunglah volume tanah tersebut dalam kondisi lepas. Hitung juga volume tanah tersebut dalam kondisi padat jika SH sama dengan 10%. Nah, di sini sudah diketahui yaitu berat tanah sebanyak 2000 BCM dan kemudian SH atau persentase penyusutan itu sudah diketahui dan SW-nya juga sudah diketahui. Nah, di sini ada penyelesaian. Untuk penyelesaian pertama yaitu hitunglah volume tanah tersebut dalam kondisi lepas. Nah, dari yang kita ketahui SW itu sama dengan 25% atau sama dengan 0,25. Untuk formula yang kita gunakan seperti yang di atas tadi, LF sama dengan 1/1 ditambah SW. Nah, di sini atau 1/1 ditambah SW sama dengan PB per PI. Di sini dapat kita lihat 1/1/0,25, di mana SW ini tadi merupakan swell percentage atau persentase daripada pengembangan. Nah, di sini 2000 ini merupakan volume tanah yang telah kita ketahui. Volume tanah ini masih dalam kondisi asli, belum kondisi lepas. Nah, untuk kondisi aslinya itu kita ketahui tadi sebanyak 2000 BCM. Nah, sedangkan untuk VI atau V1-nya ini kita belum ketahui. Nah, maka kita dapatkan hasil untuk VI atau volume lepasnya itu sebanyak 2500 cm. Nah, kemudian yang kedua itu volume tanah dalam kondisi padat. Hitunglah volume tanah dalam kondisi padat. Setelah kita ketahui untuk persentase penyusutannya itu sebesar 10%, di mana sama dengan 0,1. Untuk formula yang kita gunakan untuk mengetahui persentase atau volume tanah dalam kondisi padat, maka kita gunakan 1 dikurang SH sama dengan VC per PB. Nah, untuk SH sudah kita ketahui yaitu sebesar 0,1, maka kita masukkan angkanya. Nah, di sini untuk VC belum kita ketahui atau ini yang kita cari. Dan untuk volume kondisi asli itu telah kita ketahui tadi sebanyak 2000 BCM. Nah, kemudian kita dapat hasil daripada VC jadi sebanyak 1800 CCM.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tanah vertisol. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa kasih like dan komen. Untuk kedepannya saya akan mengupload video apa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.